Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear sederhana dan cara menghitungnya pada Microsoft Excel. Nah, seperti mana kita ketahui bahwa pada analisis regresi sederhana ini kita melihat pengaruh. Jadi ini adalah analisis pengaruh, yang mana pada regresi linear sederhana hanya ada satu variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel Y, dan hanya ada satu variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel X. Sekarang kita masuk ke contohnya, kita lihat. Misalnya, di sini diminta untuk menghitung bagaimana pengaruh biaya iklan yang dikeluarkan terhadap profit yang diperoleh. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa yang mempengaruhi itu adalah biaya iklan. Yang dipengaruhi adalah profit yang diperoleh oleh perusahaan. Misalnya, terdapat 10 perusahaan yang memproduksi laptop, didapat biaya iklannya dan profitnya. Maka, langkah pertamanya, biasanya kita diminta untuk membuat scatter plot-nya. Kemudian kita menjelaskan. Yang kedua, tentukan koefisien korelasinya. Lalu yang ketiga, tentukan persamaan model regresinya. Nah, kita kemudian akan beralih kepada Microsoft Excel. Nah, baiklah, setidaknya ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan analisis regresi dalam Microsoft Excel. Tadi seperti yang diminta oleh soal, kita diminta dulu membuat scatter plot-nya. Nah, scatter plot dapat kita buat dengan ini kita blok datanya. Ini saya sudah buat sebenarnya. Ini kita blok datanya, kemudian kita insert. Setelah di-insert, kita ini tambahkan. Nah, ada menu scatter plot-nya. Nah, ini jadi kita dapat scatter plot-nya. Dari sini kita bisa apa gitu ya penjelasannya. Nah, dilihat bahwa pada scatter plot semakin ke kanan ini yang sumbu X-nya itu adalah iklan, sumbu Y-nya adalah profit. Tampak bahwa secara umum, bukan satu persatu ya, tapi secara umum semakin ke kanan datanya, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh. Jadi, let me guess, inilah semakin ke kanan gitu ya. Maka cenderung dia juga semakin tinggi nilainya. Nah, sehingga kita bisa punya dugaan bahwa ini berpengaruh, saling berpengaruh antara variabel X-nya dan variabel Y-nya. Kemudian kita lihat bahwa yang cara pertama melakukan analisis regresi itu bisa dengan menggunakan menu slope dan intercept. Tadi ini slope-nya udah muncul, jadi kita ini pilih slope, saya ulang aja, sama dengan, jangan lupa sama dengannya, slope, buka kurung, pilih variabel Y-nya. Jangan sampai tertukar ya, Y dulu, baru kemudian X. Nah ini labelnya, judulnya nggak perlu kita tambahkan, ini kita enter, lalu intercept sama intercept gitu ya. Nah pilih lagi Y-nya yang mana? Ini. Kemudian koma. Oh iya, perhatikan kalau di laptop saya ini antar memilih variabel Y dan variabel X-nya itu pakainya koma. Tapi ada beberapa laptop yang dia menggunakan tanda titik koma. Jadi dipastikan aja, jangan sampai ini. Jadi biasanya kalau ini kita klik ada hint-nya nih, pakainya koma atau pakainya titik koma. Kita enter, nah kita jadi punya nih. Intercept ini adalah B0, dan slope itu adalah B1. Dari sini kita jadi punya persamaan regresi seperti yang diminta. Nah, ini adalah bagian cara menghitung manual, cara memperoleh koefisien regresinya. Maaf. Jadi dari sini kita bisa bentuk yang namanya model regresi. Yang mana dalam model atau persamaan regresi ini kita memakai yang tadi. Rumusnya adalah Y sama dengan B0 plus beta 1 X. Nah, karena kita tahu di sini karena Y-nya adalah profit dan X sama dengan iklan, maka kita bisa langsung masukkan persamaannya sesuai dengan case-nya.
Sehingga di sini diperoleh profit sama dengan 381,95 ditambah dengan 5,39 iklan. Nah, ini artinya apa gitu ya? Ini artinya adalah Benol ini gitu. Kalau misalnya kita nggak keluarkan biaya iklan gitu, maka profit yang diperoleh perusahaan itu sebesar 381,95. Jadi jika tidak ada biaya iklan, maka ini adalah profit perusahaannya. Benol itu menyatakan kalau X-nya itu tidak ada. Jadi kalau dia tidak dipengaruhi oleh X, maka nilai Y-nya gitu, di sini adalah profitnya sebesar nilai B0. Tapi kalau ada biaya iklan yang dikeluarkan, maka akan terjadi peningkatan. Terjadi peningkatannya ini kalau tandanya plus, berarti akan terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan terhadap uh, profit yang diperoleh oleh perusahaan. Berapa besar meningkatnya? Meningkatnya sebesar 5,39. Jadi nilai B1 ini sebesar 5,39 adalah rata-rata profit perusahaan akan meningkat sebesar nilai 5,39 untuk setiap pengeluaran iklan sebesar 1 miliar. Jadi dapat dilihat ya bahwa kalau dia keluarkan biaya iklan gitu sebesar 1 miliar, ini mereka dalam miliar, maka profitnya akan meningkat 5,39. Nah, sekarang kita lihat kembali apa sih fungsinya gitu ya. Tadi maksudnya dari biayanya ini gitu. Nah, di sini dilihat tadi ini model kita adalah profit 381,95 tambah iklan. Ini kenapa seperti ada tanda topinya? Karena ini adalah nilai dugaan. Jadi persamaan regresi itu berupa nilai dugaan. Nah, tadi sudah disebutkan pengertiannya. Ini kita kasih ilustrasi contoh. Saat X atau biaya iklan besarnya 0 miliar, maka profit yang diperoleh, jadi ini kita ganti di sini iklannya, ini kita ganti angkanya jadi 0. Nah, di sini dilihat bahwa saat biaya iklannya 0, maka diperoleh keuntungannya 381,95 ditambah 5,39 kali 0, ini hasilnya 0 ya. Jadi didapat 381,95. Tapi saat kita tambah nih, saat kita keluarkan biaya iklan, maka akan terjadi perubahan pada profit, yaitu ini B0-nya masih tetap, lalu B1-nya juga tetap, kita kalikan X, X-nya adalah 1, atau iklannya adalah 1. Diperoleh 381,95 tambah 5,39. Didapatkan untung sebesar 387,34. Nah, selisihnya antara keuntungan saat dikeluarkan biaya iklannya 1 dengan biaya iklan 0 ini sebesar 5,39. Hal yang sama terjadi kalau kita naikkan. Misalnya biaya iklannya jadi 2, maka profitnya di sini dikali 2. Nah, dapat lagi ini. Lalu saat di total 392,65. Dilihat ya, profitnya selalu meningkat setiap kali biaya iklannya ditambah. Dan ini selisih antar keduanya juga sebesar 5,39. Makanya tadi dikatakan bahwa rata-rata profit perusahaan akan meningkat sebesar 5,39 miliar untuk setiap pengeluaran 1 miliar biaya iklan. Baiklah, sekian dulu video untuk cara mengerjakan cara interpretasinya. Sekarang kita kembali ke Microsoft Excel untuk melihat bagaimana cara melakukan analisis dengan Microsoft Excel. Tapi di dalamnya kita sudah libatkan uji hipotesis. Nah, silahkan menyimak video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.